너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofatul Aniza dari kelas PGMII nomor induk mahasiswa 203190300. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran menyimak bahasa Indonesia dengan menggunakan metode menyelesaikan cerita. Metode bercerita. Cerita atau dongeng merupakan salah satu hiburan yang dapat dinikmati siapa saja. Namun, sampai saat ini yang menjadi sasaran utama yaitu anak-anak. Menuturkan atau membentangkan terjadinya peristiwa yang dipaparkan di dalamnya bukan hanya garis besar peristiwa saja, melainkan diperinci juga hal yang disangkut paut dengan peristiwa tersebut, seperti sosok pelakunya, watak-wataknya, tempat dan suasana itu terjadi, waktu dan latar belakang peristiwa itu terjadi. Untuk pengertian metode menyimak adalah keterampilan menyimak sering disamakan dengan keterampilan mendengar dan mendengarkan. Mendengarkan, dan menyimak sesungguhnya merupakan istilah yang berbeda. Masing-masing istilah tersebut berdiri sendiri dengan makna yang berbeda pula. Kegiatan mendengar terjadi secara kebetulan, tidak sengaja, dan tidak dilaksanakan. Pada peristiwa mendengarkan sudah ada unsur kesengajaan, akan tetapi belum diikuti unsur pemahaman. Sedangkan pada peristiwa menyimak ada unsur kesengajaan, direncanakan, yang disertai dengan perhatian dan minat. Tujuan utama menyimak adalah menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Atau bisa dikatakan menyimak untuk mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, menghibur, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Sekian sedikit penjelasan tentang pembelajaran menyimak bahasa Indonesia dengan menggunakan metode menyelesaikan cerita. Selanjutnya akan saya sedikit beri contoh untuk cara pelaksanaan atau metode pelaksanaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Ibu yang mimpin ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anissa, Reza, Rifki, Zulfa. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini semuanya hadir. Selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan tema 3 dan subtema 1. Tema 3 adalah tentang kegiatanku dan subtema 1 adalah tentang kegiatanku di pagi hari. Selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang tema 3. Dengarkan dan simak Ibu ya anak-anak. Subtema 3 itu menerangkan tentang kegiatan di pagi hari. Dengarkan Ibu ya anak-anak. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai kegiatannya. Ada yang pergi ke sekolah, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke sawah, dan ada yang pergi ke pasar. Selanjutnya, Ibu akan sedikit bercerita tentang subtema ini. Dengarkan dan simak baik-baik ya.
Matahari terbit pada pagi hari. Cahayanya bersinar terang. Udara pun menjadi hangat. Semua terlihat jelas. Hatiku menjadi riang. Terima kasih Tuhan atas karunia yang Kau beri. Selanjutnya, Ibu ingin dengar kegiatan apa saja yang dilakukan oleh murid-murid pada pagi hari ini. Ada yang mau memberi contoh atau memberitahu kegiatannya pada pagi hari ini? Ya, Reza, silakan. Jadi anak-anak, kegiatan pada pagi hari yang dilakukan Reza adalah setelah bangun tidur, dia merapikan tempat tidur dan membersihkan kamarnya. Setelah itu dia pergi mandi, dan setelah mandi dia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Setelah itu dia sarapan, dan setelah sarapan pergi ke sekolah bersama ayahnya yang pergi ke kantor. Jadi bagaimana anak-anak paham tidak pada tema hari ini? Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Alhamdulillah semuanya paham pada tema hari ini. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, tugasnya adalah Ibu akan memberikan gambar. Jadi anak-anak itu menceritakan tentang gambar tersebut. Bagaimana sih menurut anak-anak tentang gambar tersebut? Setelah itu, tugas yang kedua adalah memberikan contoh kegiatan pada pagi hari sebelum kalian berangkat ke sekolah. Ibu akan kasih waktu sampai minggu depan ya. Kerjakan di buku hariannya dan tulis yang rapi ya anak-anak. Boleh minta bantuan dari orang tua kalian. Nanti minggu depan langsung dikumpulkan ya tugasnya. Dan pembelajaran pada pagi hari ini, apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, bisa meminta bantuan dari kedua orang tua kalian. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.